Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Teknologi Farmasi Bahan Alam akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami dapat mengenai analisa jurnal sediaan bahan alam bentuk solid dengan dosen pengampu adalah Ibu Apoteker Novriyanti M. Farm. Anggota dari kelompok 3 adalah Arif Lukman Hakim, Sindia Hadinati, saya sendiri Medina Safara, Nurlika Nuarti, dan Bina Justisia. Judul dari jurnal ini adalah Formulation and Evaluation of Herbal Tablet Containing Ipomea digitata Lean Extract. Nah, selanjutnya, presentasi pertama akan disampaikan oleh Wina Justisia. Kepada Wina, dipersilahkan. Selanjutnya, pembahasan yang akan kami bahas dalam penelitian ini, yang pertama ada zat aktif alami, kemudian bentuk zat aktifnya dan cara mendapatkan zat aktifnya, kemudian metabolit dari zat aktif tersebut, kemudian formulasi sediaannya, metode pembuatan dan evaluasi dari sediaan tablet herbal yang akan diteliti pada penelitian ini. Nah, pada pendahuluan ini, pengobatan menggunakan obat herbal sudah merupakan pengobatan tertua di dunia yang dikenal oleh manusia. Dan menurut WHO, melaporkan pada tahun 2018 sejumlah obat ini merupakan berasal dari bahan tanaman. Nah, jadi salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai obat yaitu Ipomoea digitatalin yang berkhasiat sebagai anti diabetes. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas dari tanaman ini yang berkhasiat sebagai anti diabetes. Zat aktif alami dari tumbuhan ini yaitu dari akar umbi tanaman Ipomoea digitatalin yang berkhasiat sebagai anti diabetes yang diambil dalam bentuk ekstrak. Sebelum melakukan ekstraksi, pada penelitian ini dilakukan screening fitokimia. Selanjutnya, senyawa metabolit dari tanaman akar umbi Ipomoea digitatalin ini yaitu senyawa metabolitnya ada karbohidrat, glukosida, lemak, protein, saponin, resin, alkaloid, flavonoid, dan lain sebagainya yang dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, dari metabolit yang dihasilkan oleh akar umbi tanaman digitatalin ini, di mana karbohidrat itu positif pada ekstrak alkohol, kemudian glukosa positif pada ekstrak alkohol, protein pada proses destilasi dan juga saponin, kemudian resin positif pada ekstrak alkohol, kemudian mucilago itu positif pada ekstrak alkohol dan destilasi juga. Kemudian ada juga alkaloid dan flavonoid itu ekstrak alkohol dan aseton dan positif juga pada air destilasi. Selanjutnya di sini adalah formulasi dari sediaan tablet Ipoema digitalin. Nah, apa saja sih formula yang terdapat di dalam tablet ini? Nah, yang pertama itu zat utamanya adalah ekstrak dari umbi Ipoema digitalin. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ekstrak tersebut? Dengan cara setelah kita pelajari dahulu di kimia bahan alam, bagaimana cara pengekstraksi sudah kita pelajari. Nah, yang kedua itu zat tambahannya. Itu pertama ada karbopol sebagai bahan penghancur tablet atau disintegran, di mana untuk menarik air masuk ke dalam tablet sehingga memudahkan hancurnya tablet dalam media cair sehingga dapat pecah menjadi granul dan partikel-partikel penyusun lainnya. Nah, selanjutnya di sini adalah etil selulosa, digunakan untuk memodifikasikan tupasan obat dan meningkatkan rasa pada tablet. Nah, jadi fungsi etil selulosa di sini ada dua ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada mikrokristalin selulosa atau MCC, di mana gunanya untuk sebagai bahan pengikat atau binder. Bahan pengikat tablet ini digunakan untuk mengikat serbuk-serbuk menjadi granul. Selanjutnya bila dikempa akan menjadi massa tablet yang kompak. Nah, bahan pengikat ini digunakan sedikit saja ya teman-teman. Apabila terlalu berlebihan akan menjadi penabletan yang keras sehingga tidak mudah hancur dan waktu pengempakan membutuhkan tenaga dan lama. Nah, selanjutnya ada kalsium dibasa fosfat. Guna kalsium dibasa fosfat ini
sebagai bahan pengisi atau filler, di mana untuk menambahkan massa tablet dan memperbaiki daya kohesi tablet. Nah, selanjutnya ada metilparaben. Guna metilparaben sebagai bahan pengawet. Selanjutnya ada PEG 4000, di mana gunanya adalah sebagai bahan pelicin. Nah, bahan pelicin ini digunakan untuk memudahkan mendorong tablet ke atas atau keluar cetakan melalui pengurangan gesekan antara dinding dalam lubang ruang cetak dengan permukaan sisi tablet. Nah, di sini komposisi formulasi sediaan tablet Ipoema Digitalin. Nah, di sini kita buat menjadi 6 batch dengan komposisi yang berbeda-beda. Gunanya kita buat berbeda-beda adalah untuk melihat tablet mana sih yang lebih efektif atau efisien. Nah, tetapi berat massa tabletnya itu kita buat sama, yaitu 400 mg per tablet. Nah, selanjutnya yaitu metode pembuatan. Nah, pada metode pembuatan ini diperlukan bahan-bahan. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu peralatan soklet, kemudian ada petroleum ether, lalu alkohol, aseton, air suling, kemudian serbuk kasar kering dari akar umbi Ipomoea digitata lin atau akar linar. Nah, yang pertama itu ada ekstrak petroleum ether, di mana sebelumnya itu ekstrak yang telah dikeringkan atau serbuk yang kasar dari umbi Ipomoea digitata tersebut diekstraksi dengan menggunakan pelarut petroleum ether, kemudian diekstraksi. Nah, setelah ekstraksi selesai, kemudian dipisahkan pelarut tersebut dengan menggunakan destilasi. Nah, ketika sudah selesai dipisahkan, maka akan menghasilkan residu. Nah, residu itu berwarna coklat kekuningan. Nah, setelah residu itu didapatkan, kemudian disimpan dalam desikator. Nah, yang kedua itu ada ekstrak aseton. Nah, ekstrak aseton ini juga sama cara pengerjaannya, di mana serbuk kasar tadi dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan pelarut asetonnya. Nah, setelah selesai diekstrasi, maka dipisahkan pelarut tersebut dengan menggunakan destilasi, kemudian akan menghasilkan residu. Nah, hasil residu itu yang berwarna kuning kecoklatan tersebut kemudian disimpan di dalam desikator. Nah, lanjutannya, kemudian yang ketiga itu ekstrak alkohol, di mana ekstrak alkohol ini juga sama pengerjaannya, yaitu dikeringkan terlebih dahulu sampelnya, lalu diekstraksi dengan menggunakan pelarut alkohol. Kemudian setelah diekstraksi, dipisahkan pelarutnya dengan menggunakan desikator. Nah, kemudian setelah dipisahkan, didapatkan hasil residu dengan warna kuning kecoklatan, kemudian dipisahkan lagi, atau residu yang didapatkan itu disimpan di dalam desikator. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ekstrak aqua, yaitu ekstrak ini ekstrak petroleum ether akar umbi Ipomoea digitata ini dikeringkan dan lalu diekstraksi dengan air dan kloroform sebanyak 2,5 ml dalam 1 liter. Nah, dengan proses maserasi dingin di dalam botol selama 3 hari. Nah, setelah diekstraksi itu kemudian disaring. Nah, pada disaring dan pelarut tersebut dihilangkan. Nah, kemudian dihilangkan dengan menggunakan penangas air. Kemudian didapatkan residu berwarna kuning kusam dan diperoleh. Nah, kemudian setelah didapatkan residu itu disimpan juga di dalam desikator. Nah, selanjutnya itu tahap evaluasi. Nah, di mana tahap evaluasi yang pertama itu evaluasi campuran bubuk. Nah, pada evaluasi ini butiran yang diperoleh untuk batch percobaan F1 sampai F6 atau formulanya sangat memuaskan, di mana tidak ada lubang tikus yang diamati selama aliran butiran dari hopper, atau lubang tikus ini maksudnya terdapat lubang pada sediaan tersebut. Nah, kemudian capping dan sticking ini tidak diamati. Kemudian hasilnya itu diberikan pada label atau tabel nomor 6 dengan dari indeks kompresibilitas, dan nilai rasio Hausner ini diperoleh untuk butiran atau batch F1 hingga F6 atau formulanya. Kemudian butiran tersebut ditemukan memiliki sifat aliran yang baik. Selanjutnya ini merupakan tabel evaluasi hasil yang didapatkan dari evaluasi campuran bubuk.
Nah, yang kedua itu dari evaluasinya yaitu evaluasi tablet. Nah, evaluasi tablet ini yang pertama itu ada tablet dikompresi, di mana tablet dikompresi ini pada berat yang ditentukan yaitu 400 mg. Kemudian variasi berat maksimum tablet adalah kurang lebih itu 2,71%, yang dimana termasuk dalam kisaran variasi bobot yang dapat diterima yaitu kurang lebih 5%. Maka tablet dari semua batch lolos uji variasi bobot. Nah, yang kedua itu kekerasan tablet. Nah, pada kekerasan tablet ini dari semua kelompok itu berada dalam kisaran 4,0 hingga 4,2 kg per cm kubik, yang dimana berada di atas batas tidak kurang dari 3,0 kg per cm kubik. Nah, selanjutnya untuk evaluasi yang lainnya akan dijelaskan oleh Arif Lukman Hakim. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya ada prosedur dari evaluasi kekerasan tablet. Yang pertama, percobaan dilakukan terhadap 10 tablet yang diambil secara acak. Yang kedua, letakkan sebuah tablet di antara pengapit tetap dengan plat datar yang diam. Tablet dijepit dengan memutar alat penekan, kemudian angka yang ditunjukkan oleh jarum dinyatakan sebagai titik 0. Selanjutnya yang ketiga, alat penekan diputar kembali sampai tablet retak ataupun pecah. Catat skala yang terukur, kemudian kekerasan tablet dapat dihitung dengan selisih dari skala yang terukur saat tablet pecah dibandingkan dengan skala yang dianggap 0. Nilai kekerasan tablet bergantung pada bobot tablet tersebut, di mana makin besar tablet maka kekerasan yang diperlukan juga semakin besar. Selanjutnya ada kerapuhan atau friabilitas. Nilai kerapuhan untuk tablet tidak lebih dari 0,87%. Percobaan dilakukan terhadap 20 tablet yang diambil secara acak. Kemudian tablet dibersihkan dari debu dan kemudian ditimbang. Bisa disimbolkan dengan WO. Selanjutnya, masukkan tablet ke dalam alat dan kemudian dilakukan pemutaran alat friabilator sebanyak 100 kali putaran. Kemudian tablet dikemas lagi, dibersihkan dan kemudian ditimbang kembali, dapat disimbolkan dengan WT. Kemudian hitung persen friabilitas obat, di mana rumusnya persen friabilitas sama dengan WO dikurangi dengan WT per WO dikalikan dengan 100%. Pada umumnya, persen friabilitas ini dapat diterima berkisar antara kecil dari 0,8. Selanjutnya, evaluasi terhadap ketebalan tablet. Pengukuran diameter tablet dilakukan terhadap 20 tablet yang diambil secara acak. Maka rata-ratanya merupakan diameter tablet yang akan dimaksud. Ketebalan tablet dari semua batch ditemukan pada kisaran 3,4 sampai 3,7 mm persegi. Ini menunjukkan bahwa tablet yang cukup dapat diterima. Selanjutnya ada waktu hancur. Tablet yang ideal akan hancur dalam 15 menit. Tablet dari semua kelompok akan hancur dalam 13 menit 30 detik. Baiklah, slide selanjutnya. Hasil yang didapatkan dari jurnal yang kami pilih itu pada formulasi 1 sampai 6 untuk kekerasan tabletnya tidak lebih dari ranknya, tidak lebih dari 4,2 dan tidak kurang pula dari 4,0 kg per cm persegi. Selanjutnya untuk ketebalan tablet tidak lebih dan tidak kurang dari ranknya. Terima kasih kepada anggota kelompok yang telah berpartisipasi dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.